5 ayat 8 dan 9 kita baca bersama-sama. Mazmur 85 ayat 8 dan 9. Oh, belum terlihat. Kalau begitu saya baca di sini. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan akan Dia di negeri kami. Kalau kita selesaikan sampai ayat yang ke-10 ya. Kasih dan kesetiaannya akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Luar biasa. Saudara, kita ini diciptakan Tuhan dengan kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Amin. Jadi kalau kita mendengar suara Tuhan, kita tidak akan melakukan kebodohan. Tetapi kebanyakan, bukan hanya anak Tuhan ya, yang sudah lama jadi anak Tuhan pun banyak yang tidak bisa, bukan tidak bisa ya saudara. Mereka tidak melatih diri mereka sehingga mereka tidak mendengar suara Tuhan. Ya, punya kemampuan mendengar tetapi tidak bisa mendengar ya, karena tidak dilatih. Oleh sebab itu penting sekali untuk saudara melatih telinga saudara untuk bisa mendengar suara Tuhan, karena Tuhan itu berbicara ya, dan kita punya kemampuan mendengar suara Tuhan. Tuhan berkata, domba-dombaku mendengar suaraku. Tuhan selalu ingin berbicara kepada kita, tetapi kitanya yang mengabaikan suara Tuhan. Kitanya yang tidak mempedulikan suara Tuhan. Saudara, kita ini diberi kebebasan mau mendengarkan suara Tuhan atau mau mendengarkan suara orang. Mau mendengarkan suara Tuhan atau mau mendengarkan suara diri sendiri. Mau mendengarkan suara Tuhan atau mau mendengarkan suara dari dunia ini. Karena apa? Karena Tuhan tidak pernah memaksa, dan Dia tidak ingin saudara melakukan suatu kebodohan. Maka Dia selalu akan berbicara terlebih dahulu kepada saudara, supaya saudara tahu jalannya, mau ke kanan atau ke kiri, supaya saudara jangan pernah melakukan kebodohan. Jadi kalau kita lihat kegagalan kita, kejatuhan kita, kerugian kita, itu semua terjadi karena kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Ya, saya masih ingat waktu awal Tuhan panggil saya untuk ke Indonesia. Saya lagi sekolah di Amerika, dipanggil Tuhan pulang ke Indonesia. Kemudian di Indonesia saya cari gereja. Kemudian saya berdoa, Tuhan, ini banyak gereja ya. Tuhan suruh saya kemana ya. Saya gak mau hanya disuruh orang, lihat di gereja sini bagus, di gereja sini bagus, di gereja sini bagus. Saya mau dengar dari Tuhan. Tuhan, berikan kepada saya gereja di mana saya akan bertumbuh dan saya akan memenuhi destiny panggilan Tuhan. Karena saya lahir baru di Amerika dan saya dilayani di kampus, dan di situ tidak ada gerejanya, saudara, ya, hanya persekutuan saja. Kemudian saya pulang dari Amerika dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan, aku ke gereja mana? Ya. Dan kemudian saya menantikan Tuhan, saya berdiam diri, dan kemudian saya mendapatkan sebuah penglihatan tentang perayaan Natal yang sedang dirayakan, dan semua orang bersuka cita dalam perayaan itu. Dan dalam perayaan itu saya melihat diri saya ada di sana. Kemudian saya bilang, terima kasih Tuhan,
bahwa Engkau akan menunjukkan gereja melalui perayaan Natal. Ya, itu artinya ya, Tuhan kasih saya dalam doa sebuah perayaan Natal. Kemudian pada waktu itu tepat tahun 91 ada perayaan Natal di dekat Pondok Indah ya, di sekolah Jakarta International School. Kemudian saya diundang ya sama teman ya. Kemudian saya datang dan waktu itu saya duduk di ruangan auditorium tempat mereka bikin perayaan Natal itu ya. Kemudian di situ saya melihat diri saya seperti waktu saya lihat di dalam doa penglihatan saya. Loh, ini ternyata kemudian saya tanya, ada gerejanya, ada gerejanya dekat di Fatmawati situ. Hari Minggu kemudian saya ke gereja situ, langsung persis seperti apa yang saya dapat waktu saya menanti-nantikan Tuhan, minta Tuhan berbicara kepada saya dan Tuhan kasih saya, yaitu gereja Sidang Jemaat Allah di Fatmawati. Dan di situ tahun 91 Desember saya pertama kali ibadah yaitu dalam perayaan Natal mereka. Kemudian esoknya saya datang ke gerejanya dan terus gak pernah keluar dari situ. 91 saya berjemaat, 92 saya sudah melayani, 93 saya menjadi worship leader, 94 saya mengajar katekisasi buat baptisan orang-orang baru. 94 Tuhan bicara sama saya harus memulai pelayanan. Kemudian saya berdoa lagi, Tuhan tunjukkan, kan ada banyak pelayanan di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, kemudian juga mungkin di luar Bogor, mungkin di Depok, mungkin di Bekasi. Saya nggak tahu, saya minta Tuhan berbicara kepada saya. Saya doa lagi, saya menanti-nantikan Tuhan lagi, saya tunggu Tuhan bicara. Kemudian Tuhan perlihatkan kepada saya keadaan di terminal. Biasa Tuhan kasih dalam doa itu sesuatu cuma sepintas seperti foto doang dikasih, jebret gitu ya. Terus wah, ini beda, mana ini? Ya kemudian saya cari, bukan di Jakarta, saya cari ke terminal dan persis di terminal itu saya lihat, nah ini persis seperti yang Tuhan kasih tahu ke saya. Ya, di Bekasi saya bilang sama Pak Pendeta saya mau ke Bekasi, saya mau melakukan perintisan. 3 tahun saya jadi jemaat dia, 1 tahun saya perintisan, dan kemudian tahun 95 perintisan sudah dimulai dan saya ditahbiskan pendeta. Dan waktu itu lahirlah Gereja Sidang Jemaat Allah Rumah Doa pada bulan Desember tanggal 25 tahun 1995. Terus saya pindah di Lipo Cikarang. Di Lipo Cikarang saya mau nyekolahin anak saya. Di sana ada sekolah Betel, ada sekolah Abalaf, ada sekolah Katolik Karitas, ada sekolah Karya Iman, ya ada sekolah Pelita Harapan, ada sekolah macam-macam. Kemudian saya berdoa, Tuhan yang mana Tuhan, ini sekolah bagus-bagus, dan kemudian saya minta Tuhan bicara. Kemudian di dalam hati saya Tuhan bicara Karya Iman. Itu sekolahnya tak begitu besar, ya, tetapi cukup bagus. Di sanalah saya kenalan dengan Pak Utapea, ya, sebagai sapam di situ. Di sekolah apa namanya Karya Iman. Pak Utapea itu suami dari Ibu almarhum Eva, ya, Maria Utapea. Kemudian waktu sekolah di situ anak-anak saya senang. Kenapa? Karena ternyata Tuhan taruh di sekolah yang pas. Waktu itu di sekolah Katolik ada anak-anak yang pakai narkoba. Kemudian di sekolah yang satu lagi di sana ada anak-anak yang berantem. Kemudian di sekolah yang sana lagi ada kasus kecelakaan, ya.
Kemudian saya bilang, Tuhan, di tengah situasi yang banyak keadaan jelek-jelek itu, kok anak saya bisa pilih sekolah ini karena Engkau Tuhan. Dan di sekolah ini mereka aman, gak ada kecelakaan, gak ada narkoba, gak ada apa. Kemudian Angela di sekolah itu berhasil jadi juara, kemudian dapat beasiswa naik ke SMA, dapat beasiswa 100% dari Pelita Harapan, sekolah bahasa Inggris yang Tuhan inginkan di situ. Ya, persis Angela juga berdoa kepingin di sekolah Pelita Harapan. Dia dengar dari Tuhan. Ya, waktu selesai sekolah Pelita Harapan, dia mau masuk universitas. Angela, saya bilang, jangan lagi Dedi yang berdoa, kamu yang berdoa. Kamu mau minta sekolah apa? Tuhan kasih saya, Tuhan, sekolah mana yang terbaik. Kemudian dia dapat, aku mau ke sekolah psikologi, aku mau jadi psikolog, aku mau di psikologi Universitas Indonesia. Oke, kalau gitu sekarang sebelum ke UI harus daftar ke swasta dulu. Pilih yang mana, Angela? Cadangan. Ada Trisakti, ada Taruman Negara, ada Pelita Harapan, ada semua itu. Yang mana? Dia bilang, nggak mau semuanya, maunya cuma satu karena Tuhan sudah bicara, aku pasti keterima di Fakultas Psikologi UI katanya. Kamu pede banget, nggak mau ada cadangan, nggak usah. Dan benar saudara, dia keterima di UI. Ya. Itu hasil doanya dia dengar suara Tuhan. Ya. Dan terus banyak saudara, hampir setiap kali saya mau melakukan hal yang penting, saya tanya Tuhan, apa yang menjadi pimpinan Tuhan, suara Tuhan, saya terima, saya bertindak, dan saya melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tetapi ada waktu-waktu saya nggak dengerin juga. Nah, gitu ya. Ya, waktu awal mulai di Bekasi, saya mulai dengan penopang bisnis saya itu. Kalau masih ingat awal-awal saya buka wartel, saya buka warnet, saya buka print-printan. Dulu itu ada les juga, kemudian dulu masih ada kopi-kopi VCD, CD gitu ya. Yang ngerjain itu si Daud. Ya. Kemudian ada sekolah komputer, macam-macam lah. Itu income saya ya, kumpul-kumpul dari wartel dari sini-sini. Ya, sejuta, 2 juta gitulah ya. Terus Tuhan berkati, saya mulai bisnis properti. Tuhan kasih dari modal yang tadinya rumah 300 juta, jadi 2 miliar, jadi 3 miliar, jadi 10 miliar, jadi 20 miliar. Ya. Waktu punya uang 20 miliar ini, kita mau invest yang mana yang paling bagus. Kemudian di Permata Hijau ada, ini bisa jadi 150 miliar. Wah, kita berdoa. Saya berdoa, istri saya berdoa, dan Tuhan bicara sama istri saya, jangan invest di situ. Ada bahaya. Saya mencium ada bau yang gak enak waktu berdoa di sana. Kamu nih aneh-aneh, udah jelas ini bagus, sebentar jadi sertifikat, pembelinya sudah banyak, penunggu semuanya pasti jadi duit. Saya yakin suara Tuhan dari diri saya sendiri. Saya harus invest di sini uang saya 20 miliar di tanah Permata Hijau ini. Istri saya bilang, jangan, coba ajak saya ke tempat itu. Waktu diajak ke situ dia bilang, enggak, ini benar-benar enggak, kamu pasti akan kejeblos. Ya. Kamu nanti rugi katanya. Enggak. Ternyata yang dengar suara Tuhan istri saya. Baru berjalan 6 bulan, pembeli sudah ada 2, sudah bayar 35 miliar, tanah bermasalah. Digugat sama Permata Hijau, digugat sama DKI, dan akhirnya masuk ke pengadilan. Dan saya harus kembalikan uang. Jadi investasi 20 miliar hilang, saya kembalikan uang yang beli itu karena bermasalah. Karena yang beli itu juga saya, jadi ya udah kembaliin saja. Karena tidak mendengar suara Tuhan, tapi saya dengar suara hati saya sendiri yang nafsu, karena melihat pertambahan yang cepat sekali.
Dari uang 300 jadi 20 miliar, kepengennya jadi 150 miliar, barulah mimpi saya akan genapin semuanya. Ya, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dalam penanaman gereja di seluruh Indonesia. Waktu itu saya ketua misi nasional, saya menghitung-hitung kalau di seluruh Indonesia ini ada 650 kecamatan. Kalau satu kecamatan saya kasih 10 juta, berarti saya butuh 650 juta setiap bulan. Jadi 1 tahun saya butuh lebih daripada 12 miliar. Jadi kalau uang segitu nggak bisa sampai 5 tahun. Pelayanan perintisan itu paling nggak harus 5 tahun. Itu visinya yang besar ya. 6 miliar kalau 5 tahun berarti 30 miliar. 20 kurang harus jadi 150. Ya. Tapi itu kan pikiran saya nggak dengar benar-benar suara Tuhan. Dan akhirnya inilah yang terjadi. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, ya, supaya dia berbicara tentang damai. Tapi istri saya bilang nggak ada damai nih di sini, bahkan saya cium bau yang nggak enak terus. Jangan di situ. Tapi saya terus melakukannya. Dan akhirnya Tuhan sudah kasih tahu ya sama istri saya, jangan. Ya, ternyata saya lakukan. Di sini Tuhan katakan supaya jangan kamu kembali kepada kebodohan. Akhirnya habis sudah. Ya tapi udah habis banget gitu kan ya, hanya menunggu masalah itu selesai ya. Sekarang masih di masalah di PK terakhir ya, 4 jenjang pengadilan sudah lewat selama 8 tahun ini ya. Saudara, mendengar suara Tuhan tidak akan membuat saudara kejeblos. Mendengar suara Tuhan tidak akan membuat saudara kehilangan barang, tidak akan kehilangan sukacita. Tetapi kalau saudara tidak mendengar suara Tuhan, saudara langsung bertindak, saudara langsung melakukan sesuatu tanpa mendengar suara Tuhan, nggak bisa. Kalau Tuhan bertindak sendiri bisa nggak? Bisa. Tapi kalau saudara bertindak sendiri bisa nggak? Enggak, karena saudara diciptakan untuk melekat sama Tuhan. Tuhan tanpa engkau tetap dia namanya Tuhan. Tetapi kalau saudara tanpa Tuhan, saudara jadi apa? Nggak bisa apa-apa, habis kita. Ya, kalau kita mau berkasa, mau hidup berhasil, sukses dan menjadi kaya, ya harus melekat sama Tuhan. Dan itu yang terjadi, saudara. Ketika Tuhan berfirman, kita harus dengar. Mari kita lihat satu ayat dari kitab Matius. Pada waktu Yesus berbicara kepada murid-muridnya, pasal 14 ya. Di Yohanes ya, ini lanjutan yang kemarin, Yohanes pasal yang ke 12, Yohanes pasal 12. Kita lihat di ayat yang ke 28 ya. Terus baca sampai ayat yang ke 30 ya. Sampai 30, 28 sampai 30. Baca sama-sama 1 2 3. Bapa, muliakanlah namamu, maka dengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ mendengarnya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata malaikat sedang berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Saudara, Bapa berkata, aku akan memuliakan engkau dan aku akan memuliakan engkau lagi. Dia berbicara kepada anaknya. Ya, dan suara itu dikatakan
Ini aku ngomong bukan karena kamu loh, anak Allah Yesus, tapi aku ngomong nih buat orang-orang ini semua, buat semua yang ada di sini. Tetapi perhatikan, orang-orang yang ada di situ dengarnya apa, saudara? Kultur. Yang langsung lagi malaikat. Gak benar semua. Jadi orang ini punya kemampuan mendengar, tetapi gak bisa mendengar. Kita ini bisa dengar suara Tuhan, tetapi kita gimana ya? Bisa punya kemampuan, tetapi gak bisa ngelakuin gara-gara gak pernah latihan. Kalau saudara gak pernah latihan mendengar suara Tuhan, saudara akan sulit dengar suara Tuhan. Contohnya, siapa di sini yang suka main tenis? Ya. Saudara bisa main sekarang gara-gara saudara latihan. Coba sekarang orang baru, saya kasih raket tenis, suruh main, bisa nggak? Nggak bisa. Coba di sini ada yang belum pernah main pingpong, saya kasih raket, suruh langsung main, bisa nggak? Nggak bisa. Tapi kalau yang sudah latihan, kasih saya raket badminton, saya main. Kasih saya raket pingpong, saya main. Kasih saya raket tenis, saya main. Kasih saya stick golf, saya main. Walaupun cuma bisa sedikit, tetapi saya bisa karena saya latihan. Saudara, kalau engkau nggak pernah berdiam diri, tidak pernah menanti-nantikan Tuhan, engkau tidak akan bisa mendengar suara Tuhan. Dan kalau kita nggak dengar suara Tuhan, kita nggak dipimpin sama Tuhan, kita hanya akan melakukan kebodohan. Tuhan bicara dibilanginnya ada kultur, Tuhan bicara dibilanginnya ada malaikat, Tuhan bicara dibilanginnya ada sesuatu yang lain. Kegagalan kita dalam hidup ini terjadi karena kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana dengan Maria dengar suara Tuhan? Pada waktu ada Herodes mau bunuh anak-anak kecil, Maria dan Yusuf pergi ke Mesir, lolos. Bagaimana dengan Zakaria dan Elizabeth yang sudah kawin tidak punya anak, kemudian pada waktu bertemu dengan Tuhan, malaikat bicara, Elizabeth percaya, Zakaria dengar tapi tidak percaya, dengar tetapi tidak mendengar. Gimana? Istrimu nanti akan mengandung, mana mungkin dia dengar tapi dia nggak mau menerimanya. Akhirnya Zakaria menjadi bisu, nggak bisa ngomong. Ya. Tetapi Elizabeth terus berbicara kepada Roh Kudus, dan anak yang dikandungnya adalah Yohanes Pembaptis. Saudara, kalau engkau mendengar suara Tuhan, engkau akan dipimpin dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari berkat kepada berkat. Nah, sekarang ini, kalau saudara sedang ada persoalan apa saja, saudara jangan cari persoalan saudara untuk dapat diselesaikan di luar Tuhan. Kalau saudara mau mendapatkan jawaban yang terbaik, saudara mau menemukan apa yang menjadi solusi buat masalah saudara, saudara dengarkan suara Tuhan. Nah, sekarang ada 3 langkah mendengar suara Tuhan, tapi di sana sudah bilang 5 menit, jadi 1 langkah 1 menit. Ya. Aduh, satu langkah ini 1 jam, 1 langkah 1 jam. Ya. Nomor 1, untuk bisa mendengar suara Tuhan, saudara harus menyediakan waktu. Ya. Ini yang sederhana saja. Saudara tidak ada di sini yang tidak punya waktu. Ada yang tidak punya waktu? Tidak ada. Saudara punya waktu. Jadi dimulailah saudara untuk mendengar suara Tuhan. Jangan datang dengan daftar doa. Jangan datang dengan pokok doa. Datanglah
karena engkau ingin dengar suara Tuhan. Ya, Tuhan, aku ada waktu 15 menit, aku ingin datang mendengar suara Tuhan. Firman Tuhan katakan, masuklah ke gerbang Tuhan dengan ucapan syukur. Jadi pintu gerbangnya itu terbuka 24 jam. Amin. Amin. Tetapi untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, pintu gerbangnya nggak ada yang lain. Pintu gerbangnya apa? Ucapan syukur, bukan kebutuhan saudara. Tuhan, aku bawa kebutuhanku ini buat anakku supaya keterima jadi dokter, Tuhan. Ya, baik-baik saja berdoa begitu, tapi saudara kalau mau dengar suara Tuhan bukan begitu caranya. Yang pertama, masuklah ke dalam gerbang Tuhan dengan ucapan syukur. Kalau kau ada 15 menit sama Tuhan, naikkan syukur 5 menit atau 10 menit dan kemudian tunggu Tuhan bicara 5 menit ke belakang atau 10 menit kemudian. Naikkan syukur karena kau sudah menjadi anak Allah, dosamu diampuni, pelanggaranmu tidak diingat-ingat, kesalahanmu sudah dihapuskan, dan engkau sudah mendapat mahkota kehidupan, dan engkau didudukkan bersama dengan Dia di surga, dan engkau diangkat menjadi anaknya, dan engkau disebut yang dikasihi dan yang diberkenan Tuhan. Engkau bersyukur kepada Tuhan untuk segala apa yang bukan kau lakukan, tetapi apa yang Tuhan sudah lakukan buat saudara. Amin. Karena saudara ini dibenarkan karena perbuatan saudara atau karena perbuatan Yesus? Yesus, saudara diselamatkan karena perbuatan saudara atau perbuatan Yesus? Saudara masuk surga karena perbuatan saudara atau perbuatan Yesus? Nah, kalau saudara bersyukur, bersyukurlah buat apa yang Yesus sudah kerjakan. Amin. Waktu saudara bersyukur, kemudian masuk ke tahap yang kedua. Ya, tapi di sana tinggal 1 menit. Ya, oke. Ya. Setelah saudara masuk ke dalam ucapan syukur dan waktu saudara sedang berdiam diri, saudara berkata, Tuhan, bicaralah kepada hamba-Mu, tunjukkanlah jalan-Mu Tuhan, aku rindu mendengarkan suara-Mu. Nah, di sini saudara berdiam diri, saudara akan mengosongkan diri dari segala suara-suara dunia. Saudara tidak ada keinginan dari diri saudara, permintaan dari diri saudara nggak ada, dan saudara biarkan Tuhan yang melakukan, yang akan bicara kepada saudara. Nah, waktu itu saudara bisa mendengar suara Tuhan di dalam hati yang sangat senyap suaranya, sangat hening suaranya. Suara Tuhan yang disebut dalam angin sepoi-sepoi gitu ya. Sangat hening suaranya dalam hati saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan akan kasih saudara penglihatan. Nah, penglihatan ini berupa foto saudara. Ya, dikasih foto jepret, mungkin jawaban doa saudara ada di dalam wajah seseorang, mungkin jawaban saudara ada di dalam kota sesuatu, di suatu kota, mungkin jawaban saudara ada di suatu tindakan. Saudara harus memberi, saudara harus mengampuni, saudara. Apa saja yang Tuhan kasih di hati saudara, itulah kunci kerajaan sorga untuk saudara mengalami berkat Tuhan. Amin. Dan itu harus didengar suara Tuhan. Dan yang ketiga saudara, bisa saja itu berupa mimpi. Setelah saudara tidak dengar apa-apa, saudara tidur, tahu-tahu dalam tidur saudara Tuhan berikan mimpi. Nah, kalau mimpi itu biasanya bukan foto tetapi video. Ya, itu lebih bagus lagi ya. Video saudara, dari awal saudara berjalan bersama Tuhan. Saya mimpi ya, Wita sedang nari-nari di atas bersama dengan semua orang-orang yang dia kasih, yang dia kenal. Ya, tahu di sana dia kenal sama Maria, kenal sama semua orang-orang kudus saudara ya. Secara otomatis kalau saudara sudah masuk ke alam roh itu saudara bisa kenal semuanya. Ya, contohnya Abraham, terus Lazarus, terus orang kaya yang mati itu tiba-tiba kenal semua ya. Ya,
orang yang mati kepanasan itu bicara sama Lazarus, karena di alam roh nggak ada batasan. Saudara bisa melihat, saudara bisa ngomong, saudara bisa dengar, saudara bisa. Makanya setan bisa ngelihat ke surga, tapi nggak bisa masuk, ngelihat aja, ya. Saudara bisa ngelihat, ya. Saudara bisa ngomong, ya. Jaraknya itu berapa juta, tapi saya ngomong, Lazarus kasih dong air, aku aus, gitu kan. Lazarus bilang, sorry, aku nggak bisa ke situ. Bisa ngobrol, bisa ngelihat. Jadi saudara rasakan nanti di alam roh itu nggak ada ruang dan nggak ada waktu. Saudara bisa melihat orang-orang yang mati senang, saudara bisa melihat orang-orang yang mati menderita karena tidak ditebus oleh darah Yesus. Ya. Kenapa sampai di situ saya ngomongnya ya. Itu pelajaran lama lagi nanti ya. Di alam roh tanpa ruang dan waktu kita bisa ketemu siapa saja di sana ya. Nah, karena mimpi itu salah satu jawaban Tuhan. Ya, waktu saya lagi rindu sama Bu Ita, Tuhan kasih saya mimpi dan akhirnya mimpi itu membuat saya bersukacita. Nah, Tuhan bisa bicara melalui itu semuanya dan saudara dengar langsung dari Tuhan suara itu. Nah, yang selanjutnya saudara lakukan, yang ketiga, saudara mendeklarasikan janji Tuhan. Ya, kalau saudara nggak dapat mimpi, saudara nggak dapat suara, saudara nggak dapat penglihatan, saudara lanjutkan dengan mendeklarasikan janji Tuhan. Tuhan, kau berjanji bahwa engkau akan menyembuhkan aku dari segala sakit penyakitku. Engkau berjanji Tuhan, engkau akan mencukupi segala kebutuhanku. Engkau berjanji Tuhan bahwa alam maut tidak akan berkuasa dalam hidupku. Terima kasih Tuhan bahwa engkau yang memberikan kepadaku hikmat untuk aku memperoleh kekayaan. Terima kasih Tuhan bahwa engkau memberikan kepadaku kuasa untuk aku menginjak ular dan kalajengking. Terima kasih Tuhan, segala musuhku akan aku kalahkan bersama dengan engkau Tuhan. Aku bersyukur roh Allah ada padaku mengurapi aku untuk memberikan kepadaku hikmat untuk menyelesaikan segala masalahku. Saudara tidak minta-minta, tetapi saudara mendeklarasikan janji Tuhan. Dan itu lebih bagus daripada saudara minta-minta. Gak ada salahnya ya pendoa syafaat. Yang ada 70 doa Pak, gimana Pak saya nggak bisa berdoa 70? Kalau satu orang saya doa 5 menit udah 350 menit, ini udah 6 jam saya Pak. 70 jemaat, 70 pokok doa katanya ya. Enggak begitu, boleh saja, tapi nggak perlu saudara begitu ya, karena Tuhan akan menjawab segala kebutuhan saudara ya. Jadi doa nggak perlu panjang, tetapi bisa dengar suara Tuhan. Haleluya ya, amin. Kita akan berdoa meminta Tuhan bicara kepada saudara.